Xiao Tianming berjuang dan mengancam, dan dia tidak takut mati. Jelas, dia merasa bahwa dia memiliki banyak jiwa dan sama menakjubkannya. Tetapi Lin Tianxi merasa tidak nyaman, dan bahkan berkata, "Aku benci diancam oleh orang lain, jadi jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu sekali." Setelah itu, Xiao Tianming dibunuh oleh Lin Tian secara langsung, dan hanya meninggalkan tongkat ajaib. Jiwa-jiwa gelap lainnya ketakutan satu persatu, dan segera berubah menjadi ketiadaan. Iya. Putra Ouyang Ling itu melihat palung muntah ini naik, serigala juga tersenyum pada ejekan itu, jiwa-jiwa gelap ini, betapa juga begitu pemalu. Lin Tian mengambil tongkat ajaib, dan melihatnya dengan rasa ingin tahu, sementara Ouyang Ling bertanya, "Apa ini? Mengapa Anda baru saja mengumpulkan kekuatan orang-orang itu?" "Jika saya benar, itu adalah batu memori." "Batu memori?" Ouyang Ling tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian berkata, batu memori adalah alat hantu yang diubah oleh jiwa gelap, dan itu khusus digunakan untuk menyimpan memori. Apa bedanya dengan potongan kayu atau batu biasa? Ouyang Ling tidak begitu mengerti. Wolf juga berkedip dan menatap Lin Tian sambil tersenyum, dan Lin Tian menjelaskan, selip kayu dan batu penyimpanan menyimpan gambar yang disuntikkan oleh orang lain, sama seperti selembar kertas, dan orang-orang menuliskan hal-hal yang perlu ditulis, tetapi batu ingatannya berbeda. Apa bedanya? Ouyang Ling semakin menantikannya. Lin Tian menjelaskan, batu ingatan adalah ingatan satu orang, dan ingatan seluruh kehidupan. Bukankah batu ingatan ini catatan ingatan orang lain? Ouyang Ling menarik napas, Lin Tianen berkata, dan lebih dari satu. Kesadaran penasaran Lin Tian menembus ke dalam batu memori, seperti menonton gambar, ingatan orang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan Lin Tian satu persatu. Ouyang Ling dan serigala tersenyum dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian mencari sebentar dan berkata, apakah kamu pernah ke menara hantu? Ouyang Ling berkata dengan bodoh, menara hantu adalah tempat yang aneh, dan telah muncul selama hampir 1000 tahun. Ini sangat mengerikan. Ya, tidak ada yang pernah bisa keluar hidup-hidup, tetapi dikatakan bahwa ada kekuatan yang kuat di menara hantu ini, dan banyak orang besar ingin mendapatkan kekuatan itu dari menara hantu ini. Serigala itu tertawa dan mengangguk. Lin Tian menatap batu memori dan berkata, ada ingatan orang yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan beberapa dari mereka telah pergi ke menara hantu, dan mereka telah keluar, dan mereka telah memperoleh kekuatan besar. Ouyang Ling menarik napas. Apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana lagi Anda bisa keluar? Begitu mereka masuk, mereka semua gelap, lalu koma, dan ketika mereka bangun mereka keluar. Lin Tian menjelaskan. Ouyang Ling kaget. Apa? Bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar. Itu terlalu palsu. Wolf tertawa dan berpikir itu terlalu palsu. Lin Tian ingin melihatnya, jadi dia menatap Ji Bei. Anda melihat mereka bertiga. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa pergi ke aula hantu Tianggu dan meminta mereka keluar untuk membantu. Hari ini, aula hantu kuno ada di sini. Secara alami, Ji Bei memimpin jalan, ya, Tuan. Lin Tian melihat dua binatang Ouyang Ling dan Ouyang Ling segera mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Tuan Muda Lin, menara hantu ini benar-benar tidak menyenangkan. Apakah Anda yakin ingin pergi? Ayo pergi. Lin Tian mengambil tongkat dan pergi mencari menara hantu sesuai dengan ingatannya. Ouyang Ling dan serigala tersenyum secara alami bergegas, tetapi Nangong yang tertekan dan berkata, kakak laki-laki keluar untuk bermain lagi. Tianbing tersenyum dan berkata, jika Anda ingin bermain lebih awal, Anda harus memenuhi persyaratan leluhur. Burning King juga setuju, ya, di mata leluhur saya, kami masih terlalu lemah. Nangong yang berpikir itu masuk akal, garis itu, sambil melatih kekuatan jiwa, sambil mengolah metode jiwa. Tianbing dan Huo Qingqing mengangguk, lalu melanjutkan pengalaman di sana, sementara Ji Bei tetap diam. 3 hari kemudian, Lin Tiansan datang ke sebuah kota kecil, dan kota di sini masih sangat sibuk, bahkan ada banyak orang berkumpul di kedai teh di sini. Tuan Muda, ini adalah kota terdekat dengan Menara Yinhun, yang disebut Kota Yinhun. Ouyang Ling menjelaskan. Lin Tian suara, tetapi Lin Tian selalu merasa aneh, terutama orang-orang di kedai teh, sedang berbicara, tiba-tiba melihat Lin Tian 3 orang. Apakah kamu mengetahuinya? Lin Tian tiba-tiba meminta Ouyang Ling dan serigala untuk tertawa. Ouyang Ling melihat sekeliling dan ragu, sepertinya mereka semua menatap kita.
Serigala tertawa dan merinding. Aku sudah dewasa. Mereka tidak bisa melihatnya. Bukan karena alasan itu. Lin Tian menegaskan bahwa, seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, banyak orang keluar dan mengelilingi Lin Tian satu demi satu. Beberapa orang mengeluarkan gulungan hitam dan membukanya. Kemudian mereka menatap Lin Tian dan berkata, itu dia. Melihat gulungan hitam itu, Ouyang Ling'er terkejut. Ini perintah pembunuhan Yin. Perintah pembunuhan Yin. Lin Tian memandang Ouyang Ling'er, dan Ouyang Ling'er dengan cepat menjelaskan, di dunia Yin, ada organisasi misterius. Dikatakan bahwa organisasi ini dikendalikan oleh 9 hantu, jadi akan selalu ada perintah pembunuhan Yin yang dibuang. Perintah pembunuhan Yin ini adalah untuk memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk membunuh orang-orang yang ditunjuk. Jika Anda menyelesaikan tugas perintah pembunuhan Yin, Anda bisa mendapatkan hadiah kaya dari organisasi itu. Oh, apa nama organisasinya? Lin Tian malah tertawa. Ouyang Ling'er menjelaskan, Yin membunuh istana. Dikatakan bahwa 9 hantu terlibat. Senyum serigala juga berkata, dulu banyak orang dan banyak hewan hantu berada di bawah perintah. Pembunuhan Yin semacam ini menarik. Lin Tian tidak hanya takut akan hal itu tetapi juga tertawa, tetapi para penonton terkejut. Beberapa orang masih aneh dan bertanya, wah, apa yang kamu lakukan yang membuat Yin membunuhmu? Beberapa orang menatap Lin Tian dengan aneh, apakah ada kesalahan? Ini situasi Wan infantil. Saat ini, banyak orang tidak senang melihat Lin Tian, tetapi penasaran melihat Lin Tian muncul di Insha. Lin Tian tidak berbicara, tetapi memandang Ouyang Ling'er. Ayo istirahat dulu, dan tunggu menara hantu muncul. Ouyang Ling'er khawatir, tetapi saat ini, dia hanya bisa menunggu di sini, karena waktu kemunculan menara hantu tidak pasti. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka terus mengawasi ketiga orang itu. Beberapa bahkan datang dan bertanya, hei, nak, apa yang ingin kamu katakan? Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian memandang pria yang mendatanginya dan berkata, bolehkah memukuli pencari tulang itu berkeping-keping? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa. Beberapa orang menertawakannya dengan perintah pembunuhan Yin. Wah, siapa pencari tulang itu? Itu iblis. Dan Anda? Hanya bayi baru. Bagaimana itu bisa menjadi lawannya? Beberapa orang lebih mengerti berkata, hantu selalu mencari juru bicara, bagaimana Anda bisa menemukan hantu? Melihat orang-orang ini tidak percaya, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Ouyang Ling'er, yang sangat takut dengan dorongan orang-orang ini, dia berkata kepada orang-orang, kalian, dia benar. Dia benar-benar memukuli pencari tulang, jadi sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Kata-kata Ouyang Ling'er, sebaliknya, lebih merangsang orang, terutama beberapa orang berpikir Ouyang Ling'er membuat mereka takut. Jadi seseorang datang dan meletakkan gulungan-gulungan hitam di atas meja, dan kemudian menunjuk ke Lin Tian, nak, tidak peduli apa alasannya, kamu muncul di perintah pembunuhan Yin, aku akan membersihkanmu. Lin Tian memandang pria ini. Dia adalah pria liar. Dia tampak seperti 40 atau 50, dan kedua matanya sebesar siput. Dia terlihat sangat galak. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir saya tidak memiliki kemampuan? Pria itu segera melepaskan napas. Itu sangat kuat. Sepertinya dia akan menghilang. Lin Tian tidak berpikir begitu. Dia melambaikan tangannya, dan perintah pembunuhan Yin jatuh ke tangannya. Kemudian Lin Tian membukanya. Saya ingin melihat diri saya dalam surat perintah pembunuhan Yin ini, dan saya juga memiliki potret saya sendiri, dan bahkan deskripsi hadiah. Wah! Apakah kamu ingin pergi denganku, atau aku menjemputmu dan memberikannya ke istana Insha? Pria kasar itu melotot. Jika kamu ingin hidup sedikit lebih lama, jangan membuat masalah, kata. Lin Tian, masalah? Haha. Wah, apakah sulit berurusan denganmu? Pria liar itu tidak berpikir begitu. Dia bahkan maju dan mengeluarkan rantai jiwa untuk menjebak Lin Tian. Orang lain tidak senang, beberapa orang berkata, saya melihat pertama, dia milik saya. Dan milikku. Dalam sekejap, orang-orang ini bertengkar lebih dulu, jadi sekelompok orang bertengkar di kedai teh, dan beberapa orang keluar untuk berkelahi. Melihat ini, Ouyang Ling'er memandang Lin Tian dengan wajah bingung. Ini. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, sementara serigala tersenyum dan berkata, tunggu sampai mereka menang. Saat ini, orang-orang itu bermain dengan gembira, dan Lin Tian seperti menonton drama, diam-diam menatap orang-orang di luar. Ini berlangsung sampai setengah hari kemudian, cahaya hitam berkedip di kejauhan, kemudian sebuah menara muncul, dan kemudian hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya. Banyak orang melihat ke masa lalu dan berteriak, menara hantu telah muncul.
Beberapa orang berpikir menara hantu lebih menarik, jadi terlepas dari Lintian, lompatan ke menara hantu. Tetapi beberapa orang masih bertempur di sana. Tujuannya adalah untuk membawa Lintian dan kembali ke istana pembunuhan Yin untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Lintian bangkit dan menatap Ouyang Ling'er dan Wolf dan tersenyum, pergi dan lihatlah. Melihat Lintian juga keluar, orang-orang yang berkelahi itu segera berhenti, tetapi mereka telah berada di sekitar Lintian. Beberapa orang masih menatap Lintian, mencari peluang untuk memulai. Lintian tidak memperhatikan mereka sampai banyak orang tinggal di udara dekat menara hantu, karena aliran udara yang kuat dari menara membuat orang tidak bisa mendekatinya. Ini benar-benar sesulit desas-desus untuk masuk. Seseorang tucau bangun, beberapa orang tertekan, putih datang. Itu tidak akan. Apakah tidak ada orang lain yang ingin menyelesaikan istana pembunuhan Yin? Mereka yang tidak bisa masuk ke publik, dan tujuan untuk melihat Lintian, dan It menunjukkan senyum aneh, ingin membagi Lintian. Lintian mengabaikan mereka, tetapi mengambil Ouyang Ling'er dan serigala tersenyum dan langsung pergi ke menara hantu. Kekuatan kuat di sekitar mereka tidak berpengaruh pada mereka. Orang-orang di tempat kejadian tercengang dan penasaran. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Sihir. Mereka pasti memiliki sihir. Iya. Saat ini, orang-orang ini semua berpikir bahwa Lintian dan yang lainnya hanya dapat masuk jika mereka memiliki senjata ajaib. Jadi seseorang berteriak, "Wah, di dalamnya sangat mengerikan. Jika kamu tidak ingin mati, bawa aku bersamamu. Aku bisa membuatmu tetap aman." Orang lain berteriak di tempat kejadian, "Nak, bawa kami." Tapi Lintian menoleh, membenci mereka, dan pergi sendiri. Beberapa orang masih minum, "Ada apa?" "Kamu nak, jangan keluar jika kamu masuk." Dia juga tidak bisa keluar. Semua orang tahu bahwa menara hantu itu tidak sederhana, jadi mereka tidak berpikir Lintian yang bisa keluar. Lintian tidak peduli dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia membawa mereka ke lompatan, bergegas ke pintu di menara, dan menghilang di depan semua orang. Orang-orang di tempat kejadian bingung. Mereka masih memikirkan bagaimana cara masuk, dan beberapa bahkan lebih tertekan. Sepertinya tugas perintah pembunuhan Yin ini tidak bisa diselesaikan. Ketika sampai di hati orang-orang, mereka menyesal tidak menyelesaikan Lintian lebih awal. Saat ini, ada kegelapan di sekitar menara hantu, dan Ouyang Ling'er merasa ada orang di sekitar yang menatap mereka, seluruh tubuhnya gemetar. Ini menakutkan. Serigala itu tertawa tetapi sedikit bingung. Aku sedikit mengantuk. Ketika Ouyang berlama-lama mendengar ini, dia secara bertahap merasa ada yang tidak beres. Lintian memandang mereka dan berkata, "Setiap orang yang masuk akan pingsan. Anda tidak terkecuali." Ouyang Ling'er dan suaminya tercengang, tetapi mereka tidak bereaksi. Kemudian mereka koma. Melihat ini, Lintian tidak terkejut, karena batu ingatan mencatat bahwa sekelompok orang datang ke sini dan koma, kemudian beberapa orang bangun di luar, sementara beberapa orang bangun dan meninggal. Ketika Lintian melihat kedua orang ini, kekuatan aneh dalam kegelapan menyebar ke Lintian dan ingin dia tidur. Lintian berkata sambil tersenyum, "Apakah itu menyenangkan?" Lintian berbalik, melihat ke tempat gelap, dan menatap tempat gelap itu. Sebuah suara datang dari tempat gelap, "Aku sudah lama tidak melihat orang sepertimu. Ibu mertua yang sedang tidur." Mata Lintian berbinar dengan cahaya aneh, tetapi wanita tua dalam kegelapan itu sedikit terkejut. "Siapa Anda? Bagaimana kamu tahu ini aku?" "Ketika saya melihat sekelompok orang datang ke sini dan pergi tidur di batu memori, saya tahu bahwa hanya ada satu orang yang dapat membuat jiwa tidur di 9 kota hantu, yaitu ibu mertua yang sedang tidur berkeliaran di sekitar jalan hantu." Ibu mertua yang sedang tidur, 10.000 tahun yang lalu, Lintian telah melihatnya sebelum dia menjadi abadi. Pada saat itu, ibu mertua yang sedang tidur sangat kuat, dan Lintian hanyalah seorang pria kecil. Tapi sekarang selamat tinggal, Lintian merasa sedikit, dan orang-orang dalam kegelapan terkejut. Orang-orang yang datang ke sini sedang tidur atau diusir. Tidak ada yang pernah melihat saya atau mengetahui identitas saya. Bagaimana Anda tahu? Saat ini, pihak lain telah berjuang tentang bagaimana Lintian mengenalnya, dan Lintian tersenyum, "Kami telah melihatnya, tetapi itu bertahun-tahun yang lalu, mungkin Anda melupakannya." Sisi lain lebih aneh. "Kami bertemu." "Tidak mungkin. Tidak ada yang pernah melihatku." "Oh, ingat 10.000 tahun yang lalu, ada seorang pria bernama Lindy." Lintian tersenyum. Pria dalam kegelapan itu terkejut. "Apakah kamu anak yang hebat itu? Bagaimana menurutmu?" Lintian masih menertawakan tempat gelap itu. Pria itu kaget. Senyum yang sama, kepercayaan diri yang sama, ketakutan yang sama terhadap lagu pengantar tidur saya.
Lin Tianxiao berkata, seperti sebelumnya, lagu pengantar tidurmu sangat kuat, tetapi itu tidak banyak berpengaruh padaku. Pada saat ini, bayangan gelap muncul, tetapi itu tidak memadatkan wajah aslinya. Sebaliknya, ia menatap Lin Tian dengan aneh. 10.000 tahun, mengapa kamu mundur dalam kultivasi? Mundur? Ya, ketika kamu datang, kamu akan menjadi abadi. Sekarang kamu hanya Bai Yuan. Sisi lain memandang Lin Tian dengan aneh. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya telah berlatih lagi. Perbaikan? Apakah Anda telah ditinggalkan? Ibu mertua yang sedang tidur bertanya dengan heran, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menyerahkan diriku. Apa? Ditinggalkan sendiri? Mengapa? Hambatan. Ibu mertua yang sedang tidur menarik napas, saya telah melihat kemacetan untuk pertama kalinya, dan saya telah membuat diri saya tidak berguna. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan hanya membicarakanku, tapi tentangmu. Mengapa kamu ingin membangun menara hantu, dan membuat orang lain tidur dan mengirim mereka keluar? Ini. Ibu mertua yang sedang tidur jelas memiliki kata yang sulit disembunyikan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimana? Ini sekitar 9 hantu. Saya tidak bisa masuk. Maafkan saya. Kata ibu mertua yang sedang tidur tanpa daya. Lin Tian juga tahu sifat ibu mertua yang sedang tidur dan berkata, saya tidak akan memaksa Anda melakukan itu. Ibu mertua yang sedang tidur berkata, aku tidak akan memberitahumu, tetapi kamu bisa masuk dan keluar dengan bebas, dan kamu bisa bertemu dan berbicara denganku, yang menunjukkan bahwa kamu bisa mendapatkan persetujuan dari menara hantu. Pengakuan? Ya, orang yang mendapat persetujuan dari menara hantu bisa mendapatkan salah satu dari 3 keterampilan hantu, atau alat hantu, atau bahkan pil. Ibu mertua yang sedang tidur menatap Lin Tian Dao. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, kamu tahu karakterku. Ibu mertua yang sedang tidur tertegun dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan mengambil semuanya? Bagaimana menurutmu? Lin Tian tidak tersenyum, tetapi ibu mertuanya yang sedang tidur tertawa setelah dia tertegun. Orang-orang takut padaku. Mereka memanggilku ibu mertua hantu. Jika Anda melihat saya, Anda akan merampok saya secara langsung. Saya tidak merampok. Kamu bilang kamu bisa masuk dan keluar dari sini dan mendapatkan persetujuan menara. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ibu mertua yang sedang tidur tersenyum tak berdaya, pergi, bawa kamu untuk melihat. Setelah beberapa saat, sebuah tangga muncul, dan Lin Tian menaiki tangga, dan sampai pada lapisan ruang. Di ruang ini, Lin Tian melihat banyak jiwa yang tertidur. Orang-orang ini? Melihat orang-orang ini, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan ibu mertua yang sedang tidur berkata, beberapa roh, 9 hantu semuanya membutuhkan, jadi biarkan mereka tidur di sini, dan yang tidak perlu dikirim keluar dari menara. Lin Tian tidak menyangka jiwa-jiwa yang hilang ini mati, tetapi mereka sedang tidur. Tetapi Lin Tian tidak mengerti, 9 hantu perlu hidup. Anda dapat menangkap mereka sesuka hati. Mengapa repot-repot? Keluarkan menara. Ibu mertua yang sedang tidur melihat Lin Tian dan berkata sambil tersenyum setelah menguji, nak, jangan bongkar, aku tidak akan memberitahumu. Lin Tian tidak berharap pihak lain melihat dan tersenyum, baris itu, jangan katakan ini. Ayo pergi. Selesai berkata, ibu mertua yang tidur melewati orang-orang yang tidur ini dan pergi ke jalan depan. Lin Tian menatap jiwa-jiwa ini dan ingin melihat karakteristik apa yang mereka miliki. Dia bahkan ditatap oleh 9 hantu. Ketika Lin Tian melewati orang-orang ini satu persatu, Lin Tian mengerutkan kening, jiwa kuno. Ibu mertua yang sedang tidur menatap Lin Tian dengan aneh, dapatkah kamu melihat semua ini? Lin Tian menjawab, jiwa kuno memiliki jenis jiwa khusus, dan itu adalah satu-satunya yang dapat bertahan selamanya tanpa samsara. Oleh karena itu, ingatan orang seperti ini memiliki banyak generasi, juga disebut jiwa multidunia. Ibu mertua yang sedang tidur mengangguk dan berkata, roh-roh kuno ini telah mengalami beberapa generasi, dan masing-masing dari mereka belum pernah ke 9 hantu. Mereka semua menjadi roh mati setelah kematian, dan kemudian roh mati perlahan menjadi roh hidup di dunia yin. Tapi jiwa kuno hanya bisa mengumpulkan tubuh di dunia yin dan bukan di dunia yang. Tapi jiwa kuno semacam ini sudah ada sejak zaman kuno. Mengapa Anda ingin mereka tidur? Lin Tian bingung. Tidur ibu mertua dengan cara tak berdaya, rahasia ini, untuk sementara saya tidak bisa memberitahu Anda. Lin Tian saling memandang dan malu untuk bertanya. Sebaliknya, dia saling memandang dan berkata, saya tidak menyangka bahwa ada begitu banyak jiwa yang mati yang menjadi makhluk hidup. Dunia yang telah terakumulasi sepanjang tahun, dan ada banyak dari mereka. Mereka tidak berbeda dengan orang biasa di luar.
Hanya ketika mereka tidur mereka dapat menemukan perbedaan mereka. Oleh karena itu, ada menara hantu dan aku. Ibu mertua yang sedang tidur tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Lin Tian akhirnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak tahu mengapa 9 hantu ingin membunuh roh-roh kuno ini. Ini membuat Lin Tian merasa seperti sesuatu akan terjadi, tetapi ibu mertuanya tidak mengatakannya. Tidak ada gunanya bertanya pada Lin Tian, jadi dia harus terus mengikuti ibu mertuanya ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, ibu mertua yang sedang tidur melihat sekeliling pada hal-hal, ini keluargaku. Ambillah jika kamu mau. Lin Tian melihatnya. Ada banyak hantu, ramuan suci, keterampilan hantu tingkat suci dan senjata hantu tingkat suci. Meskipun Lin Tian tidak menggunakannya sekarang, murid lain mungkin berguna di masa depan, jadi Lin Tian menyerbu tempat ini. Tetapi akhirnya Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ibu mertua yang sedang tidur, kamu di sini. Lalu aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengatakan, Gui Xiangwo, apakah kamu punya? Lin Tian menertawakan ibu mertuanya yang sedang tidur, yang menatapnya, buah peri? Iya. Ia dapat membiarkan tubuh daging, yang telah terkikis oleh gas hantu selama bertahun-tahun, memulihkan buah ajaib aslinya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ibu mertua yang sedang tidur menatap Lin Tian dengan aneh, untuk apa kamu menginginkan buah ini? Apakah tubuh Anda di dunia Yin? Tentu saja, tubuh Lin Tian tidak ada di sana, tetapi Tuan Kings Han, muridnya telah dipengaruhi oleh hantu selama bertahun-tahun, yang telah membuat tubuhnya sangat berbeda di dunia Yin. Hanya buah peri hantu yang bisa membuatnya sembuh total, jadi Lin Tian ingin bertanya pada ibu mertua yang sedang tidur. Jadi dia berkata, saya tidak, tetapi seorang teman melakukannya. Ibu mertua yang tidur setelah mendengarkan desahan, buah jenis ini sangat langka, bahkan jika 9 hantu tak ternilai harganya. Di sini. Tapi jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mencari tahu. Jika Anda tahu di mana ada, saya akan memberitahu Anda. Ibu mertua yang sedang tidur berjanji. Lin Tian tersenyum puas. Terima kasih banyak. Ibu mertua yang sedang tidur berbisik, jangan beritahu orang-orang apa yang terjadi di sini hari ini, atau jiwa-jiwa kuno itu tidak akan ditipu. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, oke, saya berjanji untuk tidak mengatakannya. Ibu mertua yang sedang tidur merasa puas, dan Lin Tian memikirkan hal lain dan bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu Istana Insha itu? Istana Insha? Ini adalah istana yang dibicarakan 9 hantu di dunia Yin. Tapi apa yang ingin Anda lakukan? Istana Insha mengejarku dan telah memerintahkanku untuk membunuh. Lin Tian tertawa, dan ibu mertua yang sedang tidur menatap, apa? Lin Tian memandang ibu mertuanya yang sedang tidur, jika Anda tidak ingin melihat saya dan 9 hantu putus, saya menyarankan Anda untuk pergi ke istana pembunuhan Yin dan meminta mereka untuk membatalkan perintah pembunuhan Yin. Jika tidak, saya khawatir orang yang ceroboh akan menyelesaikan semua orang di istana pembunuhan Yin. Itu masalah besar. Ibu mertua yang sedang tidur mendengar kata-kata ini untuk menunjukkan ekspresi aneh, bagaimana Anda menyinggung Yin untuk membunuh istana. Lin Tian menjelaskan masalahnya sekali, dan ibu mertua yang sedang tidur menarik napas setelah mendengar ini benar-benar bukan masalah kecil untuk menghancurkan pembuluh darah hantu dan pencari tulang. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimanapun, saya sudah mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin mereka melakukan sesuatu, biarkan mereka tidak mencari saya, jika tidak. Wajah ibu mertua yang sedang tidur itu berat. Saya khawatir saya tidak bisa mengganggu ini. Kalau begitu maksudmu, aku bisa mengambilnya sesukamu? Ibu mertua yang sedang tidur ragu-ragu dan berkata, dengan cara ini, Anda dapat menjemput orang-orang yang membunuh istana sesuka hati, dan 9 hantu ada di sana. Aku akan menemukan cara untuk mencegah mereka keluar untuk sementara waktu. Jika kamu membantuku seperti ini, aku tidak takut 9 hantu akan merepotkanmu. Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Ibu mertua yang sedang tidur berkata, saya telah jauh dari 9 hantu selama bertahun-tahun. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Selain itu, saya punya tugas sekarang. Beraninya mereka menggangguku? Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Tidak apa-apa, aku pergi. Jangan beritahu aku tentang itu, nak. Ibu mertua yang sedang tidur menegur lagi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke. Kemudian Lin Tian pergi, dan setelah melihat Lin Tian menghilang, senyum ibu mertua yang sedang tidur mulai memudar, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, baru-baru ini, jangan kirim hantu untuk membunuh istana. Diselamatkan oleh bocah ini. Memikirkan penampilan mengerikan Lin Tian 10.000 tahun yang lalu, ibu mertua yang sedang tidur tahu bahwa Lin Tian bukanlah orang yang bisa menyinggung perasaan dengan santai, jadi dia berbalik dan menghilang di sana.
Kemudian menara hantu menghilang, dan Lin Tianshan muncul di depan orang banyak. Ouyang Ling'er dan serigala tertawa tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya merasa ingin tidur. Ketika orang-orang di sekitar melihat mereka keluar, mereka langsung membicarakannya satu persatu. Lihat, mereka tidak mati. Beberapa orang lebih bersemangat, lalu aku menangkapnya ke istana pembunuhan Yin untuk menerima hadiah. Dia milikku. Pria kasar itu keluar lagi. Orang-orang mengabaikan, dan beberapa bahkan berteriak, mengapa itu milikmu? Apa yang Anda mampu? Beberapa orang menggema, sulit untuk menghadapi situasi Wan Ying kali ini. Mengapa itu milikmu? Pria sembrono itu mengabaikan dan Lin Tian ingin pergi, tetapi setelah melihat begitu banyak orang diblokir, dia tidak punya pilihan selain berkata, kalian semua ingin menangkapku, bukan? Iya. Orang-orang itu berbicara dengan satu suara, tetapi Lin Tian berdiri dan memandang orang-orang itu. Baris itu, beri kamu kesempatan. Pria itu bertanya-tanya, apa maksudmu, nak? Yang lain tidak mengerti. Mereka menatap Lin Tian satu persatu. Adapun Lin Tian, dia menertawakan Mang Fu dan yang lainnya. Aku akan menyerangmu sekali. Apa? Orang-orang mengira mereka salah dengar, tetapi Ouyang Ling'er dan serigala Xiao tahu kekuatan Lin Tian, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Bagi orang-orang itu, mereka menatap Lin Tian seperti orang bodoh. Beberapa orang berkata, wah, saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah dengan bayi baru Anda. Benar, nak. Anda adalah bayi baru. Ayo pergi sendiri. Kamu sudah mati. Beberapa orang bahkan lebih sembrono. Lin Tian tidak ingin berdebat dengan mereka, tetapi ada kilatan jiwa di sekelilingnya, dan dia berkata, bukankah kamu melakukannya? Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Orang-orang itu masih tidak peduli. Mereka masih mengolok-oloknya. Terutama pria kasar itu berkata, wah, kamu satu-satunya yang menyerang kami. Kami berdiri di sini, dan kamu tidak bisa menyakiti kami. Orang lain juga mengejek, ya, pada kemampuan ini, atau disingkirkan, jangan aib. Ouyang Ling'er berseru, orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bukannya mereka meragukan kemampuan makhluk abadi. Serigala tertawa dan mengatakannya. Namun, orang-orang di tempat kejadian masih tidak peduli. Sampai kilas balik jiwa membunuh beberapa orang yang relatif lemah di dekatnya, orang-orang di tempat kejadian berteriak satu persatu. Jiwa pria sembrono itu dihancurkan melalui lubang besar, membuatnya takut, monster. Pria sembrono itu segera mundur ke kerumunan, sementara kelompok pertama orang yang terluka parah mundur satu demi satu. Apa yang terjadi? Orang-orang di belakang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang-orang yang diserang barusan mengeluh satu demi satu. Orang ini monster. Itu benar. Ini mengerikan. Ini akan menghancurkan kita dalam sedetik. Itu bukan manusia. Orang-orang itu mengeluh segala macam hal, tetapi Lin Tian memasang momentumnya dan melihat ke kerumunan. Maukah kamu datang? Pria yang baru saja diserang, tentu saja, tidak berani, dan bersembunyi di balik kerumunan, terutama pria liar yang melihat ke belakang kerumunan. Tidak, aku akan pergi. Lin Tian tersenyum dan kemudian membawa Ouyang Ling'er dan serigala pergi. Orang-orang itu terkejut, tidak berani bergerak, dan Lin Tian dan yang lainnya membersihkan diri dan pergi. Orang ini bukan laki-laki. Pria Mang itu menegur secara rahasia, sementara orang lain yang terluka parah juga memarahi dengan berbagai cara. Tapi Lin Tian dan yang lainnya sudah pergi jauh, sampai beberapa hari kemudian, mereka kembali ke jalan hantu Aula Hantu Tiangu. Tapi Nangong Yan dan yang lainnya sudah pergi, dan bahkan Aula Hantu Tiangu kosong. Bagaimana dengan orang? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan. Ouyang Ling'er ragu, bukankah mereka akan pergi bermain? Serigala tertawa sedikit bingung, tetapi Lin Tian menutup matanya, merasakan keberadaan hantu dan budak, dan menemukan bahwa mereka semua terikat oleh kekuatan jiwa, dan tidak dapat menghubungi dirinya sendiri sama sekali, tetapi Lin Tian dapat merasakannya. Mereka terjebak di satu tempat. Lin Tian mengerutkan kening, dan Ouyang Ling'er terkejut. Apakah sulit kita ditangkap? Serigala tertawa dan terkejut. Tidak mungkin. Lin Tianing berkata, ayo pergi dan lihat. Ouyang Ling'er dan serigala tertawa dan segera mengikuti, sementara Lin Tian datang ke gunung di luar sekaligus sesuai dengan tempat penginderaan. Ada beberapa biksu yang berpatroli di sekitar gunung, seolah-olah itu adalah tempat yang penting. Ouyang Ling'er berkata dengan heran, ini adalah pria gunung hantu. Manusia gunung hantu? Lin Tian tidak mengetahuinya dan tidak peduli. Adapun Ouyang Ling'er, dia menjelaskan, ada tempat bernama Gua Guishan. Orang yang memasuki Gua Guishan, ketika mereka keluar lagi, akan menjadi semakin ajaib.
Namun, 10 orang di Gua Guishan akan mati, jadi mereka yang bisa keluar adalah orang yang sangat mengerikan. Lin Tian bertanya-tanya apa yang mereka lakukan untuk menangkap Nangong Yan, jadi ketika dia hendak masuk, dia dihentikan oleh sekelompok orang. Tetapi ketika orang-orang itu melihat Lin Tian, mereka segera menatapnya dan berkata dengan serius, "Masuklah, tuanku sedang menunggumu." "Menunggu kami?" Lin Tian penasaran. Orang-orang itu menatap Lin Tian dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berbisik, "Apa kekuatan orang seperti ini? Mengapa orang dewasa harus menunggu mereka datang?" Lin Tian sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, dan dia terlalu malas untuk bertanya kepada mereka, dan membiarkan mereka memimpin secara langsung. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat sekelompok orang di alun-alun, dan orang-orang ini terjebak dalam formasi, tidak bisa keluar. Di antara mereka, Nangong Yan dan yang lainnya ada di dalamnya. Ketika seseorang melihat Lin Tian, mereka berteriak, "Lihat, orang dewasa akan datang." Nangong Yan segera berkata dengan penuh semangat, "Kakak." Tianbing juga menghela nafas, "Kakek, akhirnya kamu di sini." Burning King tidak berbicara, tetapi Lin Tian mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terluka parah dalam berbagai tingkat. "Ada apa denganmu?" Ketiga gadis itu hanya ingin menjelaskan, dan tawa datang dari kejauhan. "Wah, apa kabar? Saya tidak membunuh mereka. Apakah saya sangat menghormati Anda ketika Anda datang?" Lin Tian berbalik dan melihat Lin Yan bukannya yang lain. Tapi Lin Yan berbeda dari sebelumnya. Dia sebesar raksasa kecil, dan dia dikelilingi oleh api. Pada saat yang sama, di samping Lin Yan, ada juga seekor anjing ganas. Anjing ganas memiliki 2 kepala, 2 mata lebih merah, dan mulutnya masih menyemburkan api dari waktu ke waktu. Ouyang Ling Er melihat TH pada anjing ganas, Hellhound. Hellhound lebih kuat dari monster lainnya. Ia juga memiliki indera penciuman dan kelincahan yang kuat. Hanya saja hal semacam ini, yang biasanya muncul dalam 9 hantu, tidak bisa muncul di luar. Jadi ketika Lin Tian melihatnya, dia pikir itu sedikit aneh. Ketika Lin Yan melihat senyum serius dan ajaib Lin Tian, dia berkata, "Apa? Tidak mengenal saya. Biarkan mereka pergi." Lin Tian hanya mengatakan 4 kata, tetapi Lin Yan tertawa, "Wah, kamu tahu kenyataannya, tempat apa di sini?" Pada saat ini, orang-orang gua hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar, dan masing-masing dibaptis, dan bahkan nafas bisa membuat Ouyang Ling Er dan serigala tertawa dan panik. Lin Yan bahkan lebih diejek, "Wah, tahukah kamu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menjatuhkan orang-orang ini dalam barisan?" Lin Tian tentu saja tahu orang-orang ini mengerikan, tetapi Nangong Yan dan ketiganya tidak bisa menjadi saingan mereka, jadi dia berkata dengan dingin, "Tidak bisakah kamu membiarkan mereka pergi?" Melihat Lin Yan yang masih menarik Lin Tian, dia tertawa, "Bodoh, bagaimana kamu bisa begitu bodoh setelah bertahun-tahun? Maksudmu tidak membiarkannya pergi?" "Omong kosong, bodoh. Apakah kamu pikir aku bisa membiarkanmu melakukan ini padaku?" Lin Yan tertawa seolah-olah dia menang hari ini. Mata dingin Lin Tian berkedip, "Kamu akan mati, jadi aku harus menyelesaikanmu." Ketika Lin Yan mendengar ini, dia tertawa, "Bodoh, kamu tidak melihatku. Kekuatan apa Anda sekarang? Kekuatan apa? Kamu pikir kamu sedikit lebih kuat dan kamu bisa membandingkan denganku? Sudah kubilang, di mataku, kamu akan selalu menjadi semut, dan aku tidak akan membiarkanmu mati, adalah untuk memberitahumu betapa mengerikannya aku." Perkataan Lin Tian adalah lelucon di mata Lin Yan, dan Lin Yan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, pernahkah Anda mendengar itu? Betapa gilanya orang ini. Bunuh dia." Yang satu berteriak, dan yang lain berkata, "Dia benar-benar tidak tahu apa gua hantu kita." Tak satu pun dari orang-orang ini menganggap serius Lin Tian, dan beberapa orang berkata, "Wah, orang dewasa kita, bagaimana kamu bisa membandingkan?" Ketika orang-orang berteriak, Lin Tian telah memerintahkan boneka hantu di atas ring, "Hisap gas hantu." Boneka cincin ini segera mengisap dengan gila-gilaan, dan gas hantu di sekitar mengalir ke Lin Tian dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, arai mulai bergetar karena cincin itu, dan Lin Yan menemukan sesuatu yang salah dan segera memerintahkan kepada semua orang, "Bunuh dia." Iya. Orang-orang itu harus memulai satu persatu, dan Lin Tian melompat dan melayang di udara, meninggalkan banyak orang untuk menyerang. Serangan orang-orang ini terhadap Lin Tian tidak berdampak pada Lin Tianxi, dan Lin Tian juga berkata kepada mereka semua, "Kamu tidak bisa pergi nanti." Orang-orang itu tercengang, dan beberapa bergumam, bagaimana pertahanannya bisa begitu mengerikan? Tapi dia bayi baru? Banyak orang mengira itu tidak terbayangkan, jadi mereka menjadi gila untuk menyerang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak peduli tentang itu, dan Lin Yan kesal, "Wah, kamu akan mati, aku akan membantumu." Lin Yan selesai, dan berteriak kepada anjing neraka, "Pergi, bunuh dia."
Anjing hantu tidak bisa menahan Nai untuk waktu yang lama. Dia melompat dan siap menggigit Lin Tian. Lin Tianlun membuka mata bayinya. Anjing hantu ini, begitu dia tiba di udara, mulai memelintir wajahnya. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menari anggota tubuhnya di udara dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, itu juga membuat semua jenis suara gonggongan, dan itu sangat menyedihkan, yang membuat semua orang di tempat kejadian menatap dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lin yang mengira ada yang tidak beres dan berteriak kepada anjing hantu itu, bodoh sekali. Bunuh dia. Pada saat ini, anjing hantu, di mana bisa bertarung, benar-benar terperangkap di udara, dan akhirnya menghilang langsung dari publik. Orang-orang itu satu persatu menatap mata besar. Anjing hantu? Tidak lebih. Lin Yan lebih banyak jalan napas. Wah, apa yang kamu lakukan pada anjing hantuku? Jangan khawatir, tunggu sampai berakhir, yaitu kalian. Lin Tian berkata dengan dingin. Lin Yan sangat marah sehingga dia bahkan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang kamu lakukan? Cepat. Orang-orang itu terus menyerang dengan gila-gilaan, tetapi hasilnya sama, dan Lin Tian terus mengumpulkan kekuatan di sana. Lin Yan sangat marah sehingga dia harus bertarung secara langsung. Dia terbang ke Lin Tian dan mengumpulkan tombak merah di satu tangan. Lalu dia berkata, mati. Pistol panjang itu menusuk dengan keras, tetapi tidak bisa ditusuk pada topeng kekanak-kanakan Yuan. Tidak hanya itu, Lin Tian menatap Lin Yan dan berkata dengan dingin, aku berkata, kamu adalah seekor semut. Anda. Lin Yan marah, dan kemudian tombak itu menjadi gila, tetapi tidak peduli bagaimana, tombak itu tidak bisa menembus Lin Tian. Semua jenis gigi menggerogoti, semua jenis sumpah, seluruh orang akan menjadi gila, aku tidak akan lebih lemah darimu. Dasar bodoh. Kamu gila. Mati saja kau. Namun, Lin Tian masih acuh tak acuh, dan Lin Yan menjadi gila sampai Lin Tian berkata dengan dingin, saatnya memberimu tumpangan. Tiba-tiba, tubuh Lin Tian mengumpulkan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di gua hantu saling memandang dan bertanya-tanya apa itu dan bagaimana itu tampak mengerikan. Kematian. Ketika Lin Tian mengucapkan kata ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergegas. Betapapun kuat dan berbedanya orang-orang itu, mereka semua dipecah seperti kertas tisu di depan serangan Lin Tian. Beberapa dari mereka meninggal di tempat, beberapa dari mereka bertahan, beberapa dari mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk membakar Yuan Shen. Lin Yan memegang pistol panjang dan menatap Lin Tian dengan gemetar. Anda. Lin Tianlen menatap Lin Yan. Aku berkata, kamu adalah seekor semut? Anda. Mata Lin Yan terbuka lebar, dan dia takut. Seluruh jiwa terbang ke pistol panjang, dan kemudian pistol panjang terbang keluar dari langit, ingin pergi dari sini. Ingin melarikan diri dengan perangkat hantu? Apakah Anda bertanya kepada saya? Lin Tian menatap pistol panjang itu, dan pistol itu tidak bisa terbang di udara, dan bahkan kembali. Lin Yan dalam pistol panjang berkata dengan marah, wah, sebaiknya biarkan aku pergi, atau gua hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan gua hantu, tapi kamu benar-benar menyinggung perasaanku, dan aku akan membunuhmu. Kata-kata Lin Tian jatuh, Raja Api bergegas ke masa lalu, dan dalam sekejap pistol panjang itu terbakar. Saat berikutnya, pistol panjang perlahan berubah menjadi tumpukan besi tua, dan Lin Yan keluar darinya. Sekarang dia menatap Lin Tian dengan ngeri, kamu. Mata Lin Tian berkedip dingin, dan kilatan jiwa membunuh Lin Yan. Lin Yan berteriak liar seolah-olah dia menarik jiwa dari orang lain. Jiwa Lin Yan muncul lubang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah keluar dari asap, tetapi akhirnya dia bertahan, dan kemudian matanya melayang pergi dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, sosok Lin Yan menjadi semakin kabur sampai benar-benar menghilang, tetapi Lin Tian tahu bahwa dia belum mati. Saat ini, semua orang dalam barisan bergegas keluar, dan Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, kakak, kamu sangat kuat. Tian Bing juga dengan senang hati berkata, kakek, kamu masih kuat. Biarkan orang itu pergi ke neraka. Dia belum mati. Lin Tianning mengucapkan 3 kata lagi, dan semua orang terkejut, karena baru saja semua orang dengan jelas melihat Lin Yan hancur sampai mati. Kakak, bagaimana apakah mungkin? Dia sudah mati. Nangong Yan mengajukan pertanyaan, dan Tian Bing menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Ouyang Linger berkata, orang-orang di gua hantu tidak akan mati dengan mudah. Mendengar tentang gua hantu, orang-orang di aula hantu Tiangu sepertinya memahami sesuatu, sementara Nangong Yan menatap Ouyang Linger. Apakah ada yang istimewa dari gua hantu ini? Dikatakan bahwa gua hantu dapat membelah jiwa yang hidup, tetapi proses perpecahan itu sangat menyakitkan, dan ketika gagal, itu akan dihancurkan.
Dan orang-orang yang bisa keluar dari gua hantu ini menunjukkan bahwa mereka telah berpisah, jadi ada jiwa yang tersisa di gua hantu, dan orang yang keluar, bahkan jika mereka mati, masih memiliki satu di gua hantu. Ouyang Ling'er menjelaskan. Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu, jadi mereka terkejut mendengar hal yang aneh. Lin Tian melihat Nangong Yan yang terkejut dan yang lainnya dan berkata, pergi, bunuh gua hantu. Di luar. Orang-orang di aula hantu Tianggu saling menatap, jelas berpikir bahwa suara Lin Tian terlalu keras, dan Ouyang Ling'er dan yang lainnya telah terbiasa untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka tidak terkejut. Tapi Lin Tian memandang orang-orang di kuil hantu Tianggu, kamu bisa kembali dulu. Orang-orang di aula hantu Tianggu segera berbalik dan pergi satu persatu, sementara Lin Tian menjelaskan kepada Yuan Cheng, jika aliansi Tianggu mendatangi orang-orang yang tidak dapat Anda tangani, ingatlah untuk menghubungi saya untuk pertama kalinya, daripada kali ini. Yuan Cheng tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi dia malu dan berkata, ya, tuanku. Kembali. Yuan menyiapkan seekor kuda untuk pergi, dan Lin Tian memandangi tiga wajah Yan Nangong. Adapun ketiga orang itu juga tahu bahwa Lin Tian akan memberi kuliah. Pada saat itu, ketiga wanita itu sangat lugas dan menundukkan kepala untuk mempersiapkan pelatihan. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, mereka sangat kuat. Bagi Anda, mereka berada di luar kemampuan Anda. Nangong Yan menatap Lin Tian dan berkata, kakak, maksudmu memaafkan kami? Permisi? Jika saya datang terlambat kali ini, sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Lin Tian menatap Nangong Yan dan bertanya. Nangong Yan segera menundukkan kepalanya, dan Tian Bing berkata dengan canggung, kakek, kami akan bekerja lebih keras di masa depan. Burning King King juga berkata, ketika orang-orang ini datang, mereka menggunakan senjata ajaib yang aneh. Sebelum kami bisa melawan, mereka menangkap kami. Lin Tian terlihat membakar King King. Dia tahu bahwa membakar King King adalah yang paling sederhana. Tetapi hari ini, dia mengatakan ini untuk memberitahu Lin Tian bahwa kali ini berdampak besar pada mereka. Jadi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, jalan hantu bintang 3, bagaimana? Keluarlah sekarang, dan kamu akan memiliki sekitar 100 napas lagi. Wajah Nangong Yan malu, dan Tian Bing juga menundukkan kepalanya dan berkata, ini hanya pencapaian ini setelah beberapa hari. Tetapi di mata Ouyang Ling'er dan Serigala Xiao, ketiga orang ini mengerikan, tetapi Lin Tian masih tanpa ekspresi, dan berkata setelah sekian lama, pergi untuk membunuh gua hantu dulu. Iya. Ketiga wanita itu mengatakan hal yang sama. Kemudian Lin Tian memandang Ji Bei dan berkata, kamu juga. Ya, tuanku. Kemudian Lin Tian membiarkan Ouyang Ling'er dan Serigala menertawakan kedua makhluk hantu ini untuk memimpin jalan. Dalam perjalanan, ketiga orang Nangong yang jauh lebih jujur dari sebelumnya, dan bahkan telah kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Lin Tian berjalan dan bertanya, ada apa? Apakah itu sangat tidak menyenangkan? Nangong Yan mengeluh, jika orang-orang ini tidak memiliki senjata ajaib, saya akan membekukan mereka sampai mati. Tian Bing juga berkata dengan marah, tidak, orang-orang ini menjijikkan. Burning King King tidak berbicara, tetapi tetap diam. Adapun Ouyang Ling'er, dia berkata, ada senjata ajaib untuk orang-orang di gua hantu. Ini disebut gulungan jiwa tersegel. Nangong Yan segera berkata, ya, ini sebuah buku. Ketika kita membukanya, itu seperti kita terikat oleh sesuatu. Ouyang Ling'er menjelaskan, buku ini dapat langsung mengikat kekuatan jiwa orang. Nangong Yan tidak mengerti, mengapa mereka tidak menggunakannya saja? Mengapa menggunakannya saat berhadapan dengan kami? Tian Bing juga bertanya-tanya, ya, orang-orang ini, mengapa mereka tidak melamar saja? Ouyang Ling'er berkata sambil tersenyum, buku penyegelan jiwa bukanlah instrumen hantu yang umum. Dikatakan bahwa semuanya diturunkan dari 9 hantu, dan paling banyak hanya dapat digunakan sebulan sekali. Mendengar ini, Nangong Yan berkata dengan muram, sungguh malang. Tian S juga tucao naik, tidak, mari kita bertemu. Lin Tian menatap ketiga gadis itu. Jika kamu menantang gua hantu sekarang, apakah kamu memiliki keberanian? Ya, selama tidak ada senjata ajaib, mudah untuk mengatakan apapun. Nangong Yan segera berkata secara spiritual, dan Tian Bing berjanji, jika saya tidak memiliki senjata ajaib itu, saya akan membunuh mereka secara langsung. Burning King King juga sangat percaya diri, leluhur, kita tidak akan kalah kali ini. Lin Tian sangat puas melihat ketiga gadis itu, oke, kali ini aku akan memberimu gua hantu dulu. Jika tidak berhasil, saya akan melakukannya lagi. Tiga orang Nangong Yan sangat senang sehingga mereka bahkan menggosok tangan mereka dan mengancam akan membawanya ke sarang mereka. Lin Tian tidak berbicara, jadi dia mengikuti mereka diam-diam. Sekitar 5 hari kemudian, orang-orang datang keluar gua hantu yang tidak jauh dari kota hantu.
Tidak hanya itu, ada banyak orang yang masuk dan keluar sini, dan banyak orang mengenali Lin Tian sekilas, dan mereka semua berbicara di kejauhan. Lihat, ini adalah orang yang memenangkan Akademi Hantu beberapa waktu lalu. Kenapa sekolah hantu tidak bisa melakukannya? Tidak, dikatakan bahwa sejak hari itu, Akademi Hantu memerintahkan agar tidak ada yang mempermalukannya. Dia hanya di wilayah Yuan Infantil. Seberapa mengerikan itu? Beberapa orang yang telah melihat Lin Tian seperti setan, sementara beberapa orang yang tidak mengenalnya ragu. Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia memandang Lin Tian dan berkata, "Kakak, kamu sangat kuat sehingga kamu bisa membuat orang begitu takut padamu." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Nangong Yan juga bersumpah, "Di masa depan, saya akan membiarkan orang melihat saya dan takut." Tianbing mengejek, "Ketika orang lain melihatmu begitu kecil, mereka mengira kamu tidak bisa melakukannya." "Ada apa, Saudari Tian? Tidak bisakah kita memiliki kekuatan yang kuat jika kita kecil?" Nangong Yan menolak untuk patuh. Tianbing terus menggoda, tetapi Huo Qingqing menatap Lin Tian dan bertanya, "Kakek, haruskah kita pergi ke gua hantu dulu?" Lin Tian melihat ke kejauhan. Ada tablet batu di luar gua gunung hantu. "Tidak ada penerimaan, atau kamu akan dibunuh." Lin Tian memandang Nangong Yan dan berkata, "Silakan, saya akan melihat-lihat di sini." Begitu ketiga wanita itu mendengar ini, mereka segera berjalan, dan para penonton di dekatnya ingin tahu tentang apa ketiga wanita itu ingin melakukannya. Ketika ketiga wanita itu datang ke pintu masuk gua dan mengatakan sesuatu yang menantang, semua orang tercengang. Apakah ketiga wanita ini gila? Untuk menantang gua hantu? Apakah kamu tidak melihat ketiga wanita ini dengan iblis itu? Apakah iblis yang ingin menantang gua hantu? Untuk sementara, banyak orang penasaran, dan berita itu dengan cepat menyebar ke kota perbaikan hantu. Para biarawan di kota datang, dan sekelompok orang keluar dari gua Guishan. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan dua sarung tangan putih di tangannya. "Apakah kamu akan menantang?" Pria dengan sarung tangan putih menatap, dan Nangong Yan berkata, "Ya, kami akan melawan gua hantumu." Untuk tantangan klan atau tantangan kekuasaan, ini sangat umum di dunia Yang, dan ada banyak di dunia Yin, jadi Nangong Yan datang untuk menantang. Pria sarung tangan putih itu tidak menganggapnya aneh, tetapi dia tidak mengerti, "Hanya kamu? Prestasi seperti apa? Apa? Apakah ada masalah?" Nangong Yan tidak tabu, dan pria itu mencibir, "Saya penjaga gua Guishan, Bai Shuangfeng. Jika Anda ingin menantang saya, tolong laporkan kepada saya." Mereka semua mengangkat telinga untuk melihat asal-usul ketiga wanita dan iblis. Nangong Yan tidak tabu, langsung berkata, "Gerbang Tianshui Nangong Yan." Bai Shuangfeng terkejut dan tertawa, sementara yang lain saling menertawakan. Nangong Yan Dao berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Tianbing dan yang lainnya juga berpikir bahwa senyum orang-orang ini menghina, dan senyum jahat puncak ganda putih itu, Tianshui Men. Jumlah besar pertama di kerajaan Yang. Iya. Momentum burung layang-layang Nangong itu memaksa umat manusia. Namun, Bai Shuangfeng bercanda, klan ini telah lama ditinggalkan oleh aliansi surga dan zaman kuno. Sepertinya itu hanya klan kecil sekarang, dan bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Nangong Yan segera datang ke jalan napas, sekarang gerbang besar. Benarkah? Bagaimana saya bisa tidak tahu? Bai Shuangfeng sama sekali tidak nyaman, dan orang-orang tidak serius. Beberapa orang juga berbisik, "Saya pikir mereka sangat besar, tetapi saya tidak berpikir itu adalah gerbang sekolah Tianshui yang menurun." Gerbang Tianshui, ada sekte seperti itu? Mungkin di prefektur Yunzhou, tapi sudah lama tidak menghilang. Melihat komentar orang-orang, Lin Genius tahu bahwa gerbang Tianshui terlalu tidak ada, jadi dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang mengira gerbang Tianshui lebih rendah darinya? Sekarang kamu bisa berdiri." Kata-kata Lin Tian langsung menjatuhkan banyak orang, dan Shuangfeng putih itu mencibir, "Wah, siapa kamu?" "Saya. Baru saja membunuh beberapa dari Anda, tidak tahu apakah orang-orang itu memberitahu Anda?" Lin Tian tersenyum pada Bai Shuangfeng. Setelah melihat Lin Tian sebentar, Bai Shuangfeng berkata, "Apakah Anda orang Yuanying yang membuat masalah di kota perbaikan hantu baru-baru ini? Sepertinya kamu juga tahu banyak." Lin Tian tidak tersenyum. Bai Shuangfeng bersenandung, "Aku sudah lama ingin mengajarimu. Anda di sini. Aku akan menyelesaikanmu di sini." Saya melihat Bai Shuangfeng keluar untuk membunuh Lin Tian, tetapi Nangong Yan membuat dinding es untuk menghentikannya, dan berkata, "Kamu tidak pantas mendapatkan kakak laki-laki saya." Orang-orang tidak berharap Nangong Yan lebih gila dari Lin Tian, tetapi Bai Shuangfeng tertawa, "Saya tidak pantas mendapatkannya. Gadis kecil, kamu terlalu meremehkanku. Sudah kubilang, kamu bahkan tidak sebaik aku."
Nangong Yanxi tidak takut untuk mengatakan bahwa Bai Shuangfeng marah, dan segera mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu kedua tinju itu berkilauan dengan cahaya biru air. Kemudian Bai Shuangfeng mengepalkan tinjunya dan menyerang Nangong Yan. Nangong Yan tersenyum aneh. Kemudian semua serangan yang Anda pukul membeku di udara. Tidak hanya itu, kaki Bai Shuangfeng membeku, sampai hanya ada satu kepala yang tersisa untuk bergerak. Shuangfeng putih terkejut, "Gadis bau, lepaskan aku." Kemudian mereka menemukan bahwa Bai Shuangfeng telah dijatuhkan oleh Nangong Yan, dan sisa gua hantu bergegas ke dalam gua. Nangong Yan menatap puncak kembar putih dan berkata, "Aku berkata, kamu tidak layak mendapatkan bantuan kakak laki-lakiku. Brengsek! Biarkan aku pergi." Bai Shuangfeng sedang terburu-buru. Nangong Yan tidak peduli, tetapi juga berbalik dan melihat banyak praktik yang tersebar. "Siapa di antara kalian yang membenci Tian kami Gerbang Hui?" Ada banyak perbaikan longgar di sini, dan beberapa orang belum melihat Lin Tianji. Jadi seseorang segera keluar dan berteriak, "Saya mengatakan sampah Tian Shuimen, ada apa?" Kemudian, sekelompok orang mengikuti, banyak di antaranya terkait dengan aliansi Tiangu. Beberapa bahkan tertawa, "Klan kami adalah 10 gerbang utama di bawah aliansi Tiangu." "Benar, gadis kecil. Ada lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Ketika Nangong yang mendengar ini, dia menjadi lebih energik dan menatap orang-orang itu dan berkata, "Apakah ada hal lain? Keluar. Saya menyelesaikannya bersama." Tiba-tiba, beberapa orang berlari keluar, tetapi Nangong Yan, yang hanya bertarung melawan Gua Guishan, mulai menantang orang-orang di Liga Tiangu. Orang-orang itu benar-benar terstimulasi satu persatu, dan semua melompat keluar, dan Lin Tianxin terkekeh, "Gadis ini." Lin Tian secara alami setuju dengan penampilan Nangong Yan, tetapi Ouyang berlama-lama khawatir, "Tuan Lin, ada semakin banyak latihan yang longgar. Apakah Anda yakin mereka bisa melawan?" "Jangan khawatir, itu sudah cukup." Lin Tian berpikir Nangong Yan 3 orang sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang itu, jadi dia sama sekali tidak nyaman. Tetapi orang-orang itu tidak berpikir bahwa mereka masih berdiri di depan Nangong Yan satu persatu, dan beberapa orang menunjuk ke Nangong Yan, "Gadis kecil, saya katakan lagi, gerbang Tian Shui Anda adalah sampah, dan itu akan selalu menjadi sampah yang diinjak aliansi Tiangu kita." Beberapa orang bahkan berkata, "Kaisar Anda Lin adalah seorang pengecut. Dia takut muncul. Terlebih lagi, Anda adalah sekelompok konsultan." Tian Bing menganggap Lin di sebagai idola. Pada saat ini, dia mendengar seseorang mengatakan itu. Dia segera berkelahi, "Siapa yang membiarkanmu mengatakan bahwa kami adalah Lindi? Bisakah Anda menilai dia?" Beberapa orang tertawa, "Bukan? Gadis kecil, kamu pergi untuk bertanya." Sekarang semua orang tahu bahwa Lindi dan murid serta cucunya adalah pengecut dan sampah. Tidak ada yang berani keluar. Hal ini membuat Tian Bing langsung marah, dan langsung menggunakan jiwa pedang untuk membunuh. Pada saat ini, Tian Bing dapat mengumpulkan 4 bayangan pedang, dan menyerang langsung dari kepala orang yang mengatakan bahwa Lindi bukan. Pria itu segera berteriak dan berguling-guling di tanah. Orang lain segera memarahi, "Naik!" Orang-orang itu baru saja akan memulai. Keterampilan jiwa es Nangong Yan semuanya membeku di sana, sementara yang lain di sekitar semuanya terkejut. Tian Bing menatap sekeliling sekelompok orang dan berkata, "Katakan, lanjutkan." Orang-orang itu mulai takut, dan kemudian memohon, Kita tidak akan bicara." "Ya, benar." Tian Bing tidak akan membiarkan mereka pergi, terutama dia berkata, "Kamu pikir aliansi Tiangu sangat kuat? Aku akan melihat apakah aliansi Tiangu bisa menyelamatkanmu." Setelah itu, Tian Bing sekali lagi mengumpulkan 4 pedang, dan kemudian, tanpa kesopanan, meninggalkan semua orang yang berteriak. Orang-orang itu membeku, tidak bisa melawan, hanya bisa dibiarkan menyerang, tetapi juga mengeluarkan suara yang memilukan. Tapi Tian Bing sama sekali tidak nyaman. Dia bersenandung, "Biarkan Anda menghina saya, Kaisar Lin, biarkan Anda menghina klan kami." Nangong Yan juga melihat sekeliling dengan marah. Apakah ada orang lain? Kali ini tidak ada yang berani berdiri, dan banyak orang juga berbisik, "Kapan orang-orang Watergate menjadi begitu mengerikan?" Ini mengerikan di dunia Yin. Ketika datang ke dunia Yang, mereka bukan apa-apa. Ya, Yang Jie sekarang adalah dunia aliansi surga dan zaman kuno. Tidak, ke-36 prefektur harus mematuhi perintah mereka. Di mata 3 orang Nangong Yan, ini kasar, jadi Nangong Yan datang ke jalan napas, siapapun yang mengatakannya, saya akan memperbaikinya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh, "Tian Shuimen, kapan kamu berani begitu banyak? Berani menyakiti orang sesuka hati di dunia Yin? Siapa? Keluar!" Nangong Yan segera melihat ke kejauhan, dan orang-orang juga melihat ke kejauhan.
Tianbing dan Huo Qingqing juga menatap ke depan, dan Lin Tian telah menemukan satu sama lain, berdiri diam. Ouyang Ling'er curiga pada siapapun, dan bahkan berani bertarung. Ada angin di kejauhan, dan angin bertiup beberapa kali. Saya melihat angin semakin dekat, dan seseorang sepertinya mengenali sesuatu dan berkata, itu Master Angin, Yang Gu. Yang Gu? Hari itu jenius Departemen Angin Liga Lama? Ya, saya tidak menyangka bahwa dia juga seorang kultivator hantu. Banyak orang terkejut, tetapi angin datang ke Nangong Yan dan yang lainnya, dan mereka berbalik sebentar. Itu damai dan tidak terlihat. Tapi suara Yang Gu berkeliaran, kamu berani menantang aliansi Tianggu dan 10 gerbang utamanya bahkan tanpa mengetahui di mana aku berada? Nangong Yan marah. Dia menatap Huo Qingqing dan berkata, Saudari Huo, saya akan memberikannya kepada Anda. Iya. Burning Qingqing menutup matanya, dan kemudian 4 jarum yin berkumpul di sekelilingnya. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, 4 jarum yin berlarian. Dalam beberapa saat, ke-4 jarum yin itu seperti jaring laba-laba, dan ada bayangan tali hitam yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Pada saat yang sama, banyak orang melihat sosok di area tertentu yang menghalangi bayangan tali di area itu. Nangong Yan Daxi, itu kamu. Saya melihat Nangong Yan segera melakukan keterampilan jiwa es, dan Yang Gu membeku, secara bertahap menunjukkan bentuk manusia. Itu adalah pria parubaya, dan penuh kesombongan, mata membenci siapapun untuk menatap Nangong Yan. 3 orang mencibir, pikir ini bisa membekukan saya. Semua orang tahu kemampuan Yang Gu tidak kecil, jadi mereka semua berharap untuk menonton. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, ada angin di sekitar Yang Gu, dan angin langsung menghancurkan es. Kemudian Yang Gu tersenyum, lihat, metode jiwamu, di mataku, adalah sampah. Nangong Yan berkata dengan marah, jika saya telah mencapai tingkat 10, saya akan membekukan Anda sampai mati. Yang Gu tidak tahu arti dari 10 cerita itu, tetapi dia tertawa, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menantang gua hantu di sini, dan berani menantang aliansi Tianggu kita. Nangong Yan marah, tetapi Tianbing memulai. Tiba-tiba, 4 pedang lewat. Yang sendirian melambaikannya dan 1 angin mengunyahnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menyakitiku? Mimpi. Beberapa orang juga berbisik, penguasa angin dari aliansi kuno, memang, bukanlah jawaban yang sederhana. Aliansi surga dan zaman kuno adalah salah satu talenta yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Itu benar. Saya tidak tahu apa yang akan digunakan gerbang Tianshui untuk memprovokasi orang lain. Mendengar ini, Nangong Yan sangat tidak nyaman, dan es hari itu tidak diperlukan, karena untuk membakar Qingqing, dia juga memainkan jarum yin. Tapi hasilnya sama. Sebelum dia bertemu Yang Gu, serangan hijau terbakar dikalahkan. Yang Gu masih menertawakan mereka, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nangong Yan sangat tertekan, dan Yang Gu tertawa, lalu meniup angin yang tak terhitung jumlahnya di 1 tangan, dan menghancurkan lapisan es di permukaan orang-orang beku itu satu persatu. Setelah orang-orang itu bebas, mereka sangat bahagia. Terima kasih, Tuan Yang. Beberapa bahkan menyanjung, Tuan Yang, Anda membuang-buang waktu berurusan dengan mereka. Itu benar, Tuan Yang. Orang-orang ini tidak membutuhkan bantuanmu. Yang Gu sangat menyukainya, dan menatap ketiga orang Nangong Yan dan berkata sambil tersenyum, 3 gadis, saya pikir Anda memiliki kualifikasi yang baik. Bagaimana dengan saya? Bagaimana kalau mengirimmu ke aliansi surga dan zaman kuno? Bagaimanapun, merupakan hal yang sangat membanggakan menjadi anggota aliansi Tianggu. Tapi Nangong Yan berkata, hanya aliansi Anda yang rusak, masih ingin menerima kami? Berpikir indah. Tianbing juga berkata, cepat atau lambat, aliansi Anda akan hancur. Meskipun Huo Qingqing tidak berbicara, matanya juga memberitahu semua orang bahwa dia bukanlah orang yang menyerah sesuka hati. Yang Gu bahkan mencibir, kamu tidak ingin kembali, jadi aku akan memberimu tumpangan. 3 orang Nangong Yan segera berjaga-jaga, sementara para penonton memandang Lin Tian, iblis di mata semua orang. Melihat semua orang terlihat salah, Yang Gu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa dia adalah Bai Yuan, tetapi dia tidak memperhatikannya, malah dia berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Anda pikir dia bisa menyelamatkan Anda? Nangong Yan dan Lin Tian secara alami tidak berani meminta bantuan Lin Tian. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman mereka. Lin Tian juga berkata dengan tenang, kamu bukan lawannya. Kembali. Nangong Yan dan ketiga anak buahnya segera pergi ke Lin Tian, dan Yang Gu mencibir, apakah kamu ingin pergi? Apakah Anda bertanya kepada saya? Pada saat ini, angin yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar 3 orang Nangong Yan, menolak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka masih di tebing.
Kubilang, kamu ingin pergi tanpa izinku? Ketiga wanita itu terkejut. Para penonton ingin tahu apakah Lin Tian bisa menyelamatkan ketiganya. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah ke Nangong Yan. Melihat ini, Yang Gu mencibir, "Wah, apakah saya membiarkan Anda bergerak lagi?" Selesai berkata, Yang sendiri angin menjebak Lin Tian, dan kemudian tertawa. Tian Shuimen adalah sekelompok sampah. Orang-orang di tempat kejadian mengira Lin Nai terjebak, jadi seseorang bergumam, iblis ini, sepertinya tidak begitu baik. Bukankah dia sangat baik? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Ada apa? Ketika Yang Gu mendengar komentar itu, dia lebih senang dan berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Orang-orang ini hanyalah sekelompok sampah. Mereka yang terkait dengan aliansi Tianggu atau aliansi Tianggu bersorak berturut-turut. Beberapa bahkan menunjuk ke Nangong Yan dan tertawa, gadis kecil, tahukah kamu bahwa kita kuat sekarang? Gadis kecil, tahukah kamu apa itu kekuatan? Ini dia. Kamu sampah. Nangong dan Yan sangat marah, tetapi Lin Tian bergerak saat ini dan Arifes Dianggu. Semua orang terkejut, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melewati angin. Yang mengisolasi kudanya, dan kemudian tertawa dalam kegelapan, wah, kecepatanmu tidak lemah, tapi di mataku, itu saja. Semua orang mengira Lin Tian tidak bisa menahannya, tetapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum di suatu tempat. Apakah menurutmu kamu bersembunyi di sana? Aku tidak tahu. Mendengar ini, Yang Gu tertawa, Anda dapat menebaknya. Orang-orang juga berpikir bahwa Lin Tian sedang menebak-nebak. Siapa tahu Lin Tian mengeluarkan cambuk jiwanya dan akan berjuang keras di tempat itu. Peng, suara keras, sesosok dipukul, dan kemudian Yang Gu muncul di depan orang banyak, lalu menghantam tanah dengan keras. Semua orang tercengang, terutama mereka yang baru saja mendukung aliansi Tianggu Yang Gu, atau orang lain, yang saling menatap, dan merasa luar biasa. Nangong Yan dan yang lainnya sangat senang, terutama gadis kecil Nangong Yan berteriak, hanya kamu, masih pantas bertengkar dengan kakak laki-lakiku?